semua. Ya, jadi kali ini saya sangat merasa bersedih. Ya, bersedih saya. Karena ketiga ekor anak anjing saya sudah hilang dimaling oleh seseorang. Ya, saya tidak tahu siapa itu malingnya. Oke. Ya, jadi kejadiannya seperti ini. Ketika saya bangun pagi jam 6 pagi, ya, saya membuka pintu, membuka pintu, ya. Lalu tidak ada penyambutan dan saya mencari kemana-mana anak anjing saya itu yang 3 ekor itu. Ya, hanya terdapat 1 ekor anjing, yaitu induk dari 3 ekor anak anjing, yaitu induknya si Blacky. Hanya itu saja yang nampak. Ya, hanya itu saja yang nampak. Lalu saya mencari kemana-mana dan tidak berjumpa dan tidak ada batang hidungnya. Ya, tentu saya sudah mencari kemana-mana, mencari ke tempat-tempat rumah tetangga, tempat-tempat rumah yang lain, ya, tapi tidak menghasilkan, tidak dapat dan tidak jumpa dengan ketiga anak anjing saya itu. Ya, ketiga anak anjing saya itu yang pertama si Jamrud, baru yang kedua si Black Jet, baru yang ketiga itu si Pudan. Ya, ini fotonya ini semua ini. Ya, tentu saya sangat sedih. Ya, jadi saya ini penasaran jika melakukan kayak mana ya, kalau misalnya yang di kejahatan itu kayak ada rekam-rekam gitu, kejadian ulang gitu. Jadi saya mau melakukan kejadian ulang jika ya saya ingin mempraktekkan jika diri saya menjadi seorang maling. Apa langkah-langkah yang harus dilakukan? Memang dengar ya, memang CCTV nggak ada, kebetulan gemboknya itu nggak dikunci. Tapi yang lucunya itu sebelumnya belum pernah terjadi kecurian anjing, belum pernah. Ya, belum pernah. Tapi kalau orang-orang luar sana pernah, daerah-daerah sini, sekitar sini, tapi diracuni, bukan dimaling. Oke? Ya, jadi saya mau mempraktekkan kejadian itu. Kira-kira saya seperti maling, saya beradegan seperti seorang maling. Ya, langsung saja kita praktekkan. Karena saya kesal nengok maling tersebut. Ini adalah rumahku, jadi mari kita cek bagaimana malingnya beraksi. Oke. Jadi sebelum saya cerita langsung, ini adalah tempat makannya dan ya, anak anjing itu sering di sini. Yang saya tunjuk sini, sini. Dan ya, yang di kayu-kayu itu adalah rumahnya. Dan ini adalah rumahnya ini, yang saya tunjuk itu dekat ember itu. Itu adalah rumahnya. Dan biasa dia tinggal di situ dan bermain setiap malam. Dan kami tidak akan kurung anak anjing tersebut karena ya rasanya begitu menderita. Ya, kira-kira seperti inilah pagar dari rumah saya. Ya, ini adalah pagar rumah saya dari tampak belakang. Kira-kira seperti ini. Ini adalah contoh dari aksi jika saya menjadi seorang maling yang profesional. Saya membuka dengan pelan dan ya, kita bisa melihat sendiri. Saya begitu ahli dalam membukanya dan tidak ada suara pun sedikit. Kira-kira seperti itu. Oke? Lalu si maling ini karena miskinnya ngambil swallow bujang anjing. Lalu pergi dia begitu saja dan mengambil 3 ekor anak anjing tersebut. Ya, kira-kira seperti itulah. Baru dia pergi dan menutup. Yaitu nggak usah pedulikan orang yang lewat itu. Ya, dan anak anjing ini tidur. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, kita baru saja tadi menyaksikan. Kira-kira seperti itulah langkah-langkah seorang maling itu mengambil anak anjing. Ya, jadi mau gimana lagi? Ya, sudah hilang. Kalau mau lapor polisi kan butuh banyak duit. Sementara duit saya nggak ada. Ya, jadi begitulah. Hanya bisa berpasrah dan kita doakan saja yang pencuri anjing itu dapat hukuman dari Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, jadi terima kasih. Semoga saja anjing yang
dicuri oleh pencurinya itu baik-baik saja dan tidak dipotong oleh orang lain, karena masih kecil, sekitar beratnya sekitar 1 kiloan lebih lah, kira-kira seperti itu. Jadi terima kasih, sampai jumpa.